Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali mushaf Al-Quran masih di surat An-Nur, surat ke-20 mulai ayat 30.
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini Islam. Allah mengatur itu dari yang paling dasar untuk mencegah terjadinya perkelahian bebas. Itu Allah mengaturnya mulai pencegahan yang paling awal supaya orang-orang mukmin yang laki-laki itu menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, lebih suci bagi mereka, akan terhindar dari berbagai macam kemaluan. Tuntunan Allah itu sangat berbeda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Berapa banyak aturan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang namanya ada undang-undang, ada peraturan sekian banyak menteri, ada peraturan sekian banyak dari lembaga pendidikan, mungkin beribu-ribu tentang pencegahan perilaku kekerasan seksual. Yang diatur itu cuma kekerasan seksual. Jadi kalau malu sama malu itu bukan termasuk kekerasan. Jadi misalnya ada anak-anak SMP, ada laki ada perempuan, sama-sama malu. Kalau melakukan, kemudian yang anak SMP yang berkompetisi hamil itu nggak melanggar undang-undang itu, karena mau sama anak SMP juga begitu. Maka kenapa sekarang itu di mana-mana pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, karena aturannya itu hanya mengatur yang kekerasan, yang malu sama malu itu tidak melanggar aturan. Apalagi yang namanya mahasiswi, mereka rata-rata berasal dari luar kota, dari seluruh penjuru. Mereka jauh dari orang tuanya, mereka jauh dari saudara. Sedangkan aturan hanya dibikin itu hanya untuk yang kekerasan, yang soft, yang halus, nggak dianggap dari termasuk yang melanggar. Bahkan hampir semua yang terjadi itu karena kesepakatan mau sama mau. Iya bukan? Mereka di lapangan itu juga ini banyak
tulisan ilmiah, apa disertasi, apa artikel jurnal, apa publikasi riset, itu beratus atau sekian ribu kan isinya begitu. Saya tuh kalau baca, itu tuh rasanya kenapa orang hidup di dunia, Allah yang menciptakan, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui bagaimana supaya manusia ini bahagia dunia dan akhirat. Tapi kok tidak mau pakai aturan Allah? Di negeri yang mayoritas beragama Islam, termasuk lembaga Islam, bikin aturannya kok tiru-tiru di negara yang mayoritas tidak beragama Islam. Yang diatur hanya yang kekerasan. Jadi aturan itu diterapkan ternyata yang terjadi beberapa tahun terakhir itu baru yang laki-lakinya mau bertanggung jawab. Berapa banyak laki tidak bertanggung jawab yang memaksa pasangan selingkuhnya tadi untuk aborsi. Sebagian besar mau, ada yang tidak mau, malah pasangan yang bertetapi dibunuh. Coba berapa banyak yang tidak terungkap itu jauh lebih banyak. Itu ya sama juga kan? Sudah terlihat disertasi tentang mencegah, mengulangi perlindungan siswa-siswa SMK, SMA, Aliyah, perguruan tinggi. Itu tidak serius terus orang makan banyak. Tapi yang dicegah itu ya yang bersifat hanya kecil-kecil. Jadi misalnya kenapa mau melakukan perundungan korban, karena iseng, karena mengikuti teman-teman, karena ingin lucu-lucuan, karena ingin memberi pendampingan dari temannya, karena tidak tahu, itu sebetulnya seandainya anak-anak itu diajak baca Quran tentang hidup yang sebenarnya, itu hidup besok di akhirat. Di dunia itu hanya hidup menyiapkan hidup di akhirat besok. Itu terapinya jauh lebih mendasar, jauh sampai akal-akalan. Jadi kalau tidak melakukan perlindungan, itu bukan hanya karena ingin ganggu temannya atau ingin lucu-lucuan, bukan sekali itu. Tapi tidak melakukan karena ini untuk keselamatan hidup di akhirat besok. Ini semuanya dicatat oleh malaikat. Ini takut karena hidup besok di akhirat. Padahal itu kan sangat mudah kan? Tapi kenapa tidak tahu? Tapi anehnya itu bukannya disertasi yang di perbaiki buku untuk Indonesia. Dan perbaiki Islam ikut itu juga begitu. Dan terus gunanya Al-Quran ini karena diimani itu apa? Itu juga tidak digunakan, kan? Jadi ingin mengatasi persoalan, tetapi mendatangkan lebih banyak lagi persoalan. Karena hanya masalah yang kecil-kecil yang terjadi itu bukan hanya bersifat mendasar. Jadi sepertinya yang betul-betul yakin kalau Quran ini isinya benar dan untuk mengatur hidup ini,
itu hanya di sebagian kecil di pengajian. Begitu di perguruan tinggi sudah tidak berlaku. Kenapa? Merasa lebih operasional mengikuti pendapat orang, tidak mau mengikuti pendapat dari Allah, tidak mau mengikuti tuntunan dari Allah. Setelah itu terus sampaikan padahal semakin dibiarkan kerusakan semakin berlipat-lipat, semakin menjadi-jadi. Ya, maka di akhir ayat kita sebutkan innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Kenapa ini tidak ditanamkan kepada anak-anak SMK, anak-anak aliyah, anak-anak pesantren, anak-anak perguruan tinggi, bahwa perbuatan itu semuanya diketahui oleh Allah. Jadi walaupun bapak ibunya itu tidak ada di Jogja, di belahan dunia yang lain, toh Allah tetap melihatnya. Toh Allah menugaskan pada malaikat untuk mencatatnya. Ini yang tidak ada, yang tidak ditanamkan pada generasi Islam sekarang. Makanya kenapa hampir semuanya prihatin? Kenapa anak-anak muda itu kok tidak mau di pengajian, nggak memahami corona? Karena nggak ditanamkan hal yang sangat mendasar seperti itu. Wa kullu mu'minati yaghudduna min absarihim, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi baik laki maupun perempuan itu sama-sama diatur, ya sama-sama harus menahan pandangannya. Wa yafadna furujahun, dan hendaklah memelihara kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali perhiasan yang biasa nampak daripadanya. Yang dimaksud perhiasan di sini bukan gelang, bukan kalung. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah aurat wanita. Laki-laki memperbuat dosa itu bukan karena perhiasan emas dan kalung. Kalau itu namanya rampok, namanya jambret. Jadi laki-laki tertarik kepada wanita itu karena auratnya. Makanya yang dimaksud di sini, dan hendaklah memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Itu maksudnya jangan menampakkan auratnya. Bukan ini gelang kalungnya ditaruh di luar, bukan itu. Jadi yang dimaksud larangan menampakkan perhiasannya itu suruh menutup auratnya, kecuali yang bisa nampak, yang biasa tampak dari mereka apa? Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat. Itu yang harus ditutup oleh wanita-wanita yang mukminah, yang muslimah. Nah sekarang di mana-mana orang tidak mau untuk Allah. Ketika terjadi perkosaan lagi bingung. Padahal itu kan undang-undang bidai sendiri.
Iya kan? Itu sebabnya hanya satu, tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Lebih lucu lagi sekarang. Jadi anak-anak perempuan yang masih gadis, khususnya mahasiswa, itu tidak mau menutup aurat. Nanti kalau sudah usia 58 tahun 60 itu baru menutup aurat. Kaset. Ini cara gimana itu? Belajar nggak keren gitu. Kalau anak perempuan itu kalau ditutupi katanya berimbang mubadir. Ini kadang-kadang nggak ngerti itu tuntunan. Jadi seluruh wanita yang beriman itu suruh menutup auratnya, kecuali yang biasa apa, yaitu bukan adalah anak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Ya, itu pakai jilbab mulai dari atas sampai ke dada sampai ke bawah. Jangan baca ini kalau sudah itu kepala sampai dada, berarti bagian dada ke bawah sampai kaki boleh diurus. Ini lebih aneh lagi. Hendaklah mereka menunjukkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka. Jadi yang boleh melihat aurat wanita satu, suami mereka, dua, ayah mereka, tiga, ayah suami mereka. Ayah suami mertua laki-laki kan? Putra-putra mereka, anak laki-laki, putra-putra suami mereka. Kalau laki-laki punya istri lebih dari satu bersamaan atau waktunya berbeda, yang suami sudah membawa agama, bawa anak laki-laki, itu maksudnya anak dari suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, saudara kandung laki-laki, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki, keponakan ya. Kemudian putra-putra saudara perempuan mereka, putra dari saudara perempuan. Terus wanita-wanita Islam, bersama wanita Islam boleh menampakkan auratnya. Budak-budak yang mereka miliki ini sekarang sudah tidak ada. Budak belian sudah berakhir. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Siapa itu? Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau laki-laki yang sudah disuntik kehilangan nafsu laki-lakinya gitu. Atau orang yang sudah gugur biasanya tua. Ya bisa jadi kan. Tapi pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ya anak-anak yang masih sangat kecil gitu. Tapi sekarang anak-anak yang 3 tahun 4 tahun usia aja itu sudah ngerti kan? Nah itu. Terus dan janganlah mereka mengumpulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Perhiasan yang mereka sembunyikan itu apa? Akan roh.
bukan perhiasan yang dikalengkan di kakinya itu. Kalau itu nampak nggak apa-apa, karena itu tidak membawa masuk di wilayah laki-laki. Tapi yang bermaksud itu adalah aurat wanita. Jadi janganlah wanita itu mengumpulkan kakinya agar kelihatan auratnya. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Jadi larang itu orang yang beruntung itu ya laki-laki dan perempuan yang bisa melaksanakan sunat untuk kami, menjaga pandangannya, menentukan pandangannya, menutup auratnya. Kecuali kepada yang disebutkan tadi. Selain dari itu, semuanya tidak boleh. Ini kalau di pengajian ini kelihatannya Quran itu memungkinkan untuk diperdomani. Tapi begitu sudah sampai ke dunia akademik, itu pendapat si A, si B, si C, si D, si Z yang tidak pernah memahami Quran, yang tidak pernah beragama Islam, itu hampir mendominasi semua. Jadi orang Islam itu jauh lebih percaya sama pendapat orang-orang yang tidak jelas hidupnya keislamannya daripada firman Allah. Jadi yang menjadikan berapa dunia ini penuh dengan berbagai macam kemaksiatan menurut. Setelah itu terus-menerus diberitakan ganti silih berganti. Ada yang anak lupa dibunuh, ya kan? Itu kan kalau dilacak, itu karena nggak memahami hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Nah ini kalau secara umum sebabnya apa? Sebabnya karena hidup ini sudah dipakai paham kapitalis materialis, yang intinya pemenang pemilik modal besar itu menguasai semuanya. Maka istilahnya the winner take all. Pemenang mengambil semuanya. Kebanyakan rakyat sekedar hidup dan berpotong itu sangat sulit. Tapi banyak yang melihat yang kekayaannya naik 40%. Berarti yang miskin bertambah sebanyak itu. Karena disebut kepada yang kaya tadi akumulasi. Ini akibat paham kapitalis, paham materialis yang dijadikan Tuhan baru. Kalau orang Islam seluruhnya itu kemakmuran bersama. Makanya kenapa harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah, makan. Zaman Rasulullah dulu itu kata sumber mata air yang dimonopoli, yang akhirnya dijual dengan sangat mahal oleh orang Yahudi. Kalau sudah katakan dibeli itu sumur oleh teman apa dibeli terus dimakan semua jadi milik nggak beli dijual belikan. Jadi sekarang begitu kebenaran itu mampu monopoli yang banyak mendatangkan keuntungan. Ini akibat kata tidak diterapkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul.
akhirnya rezeki semakin banyak, tetapi hanya dikuasai sebagian kecil orang. Sebagian besar hanya melihat saja, tidak bisa ikut menikmati. Jadi semakin hari itu semakin nyata, semakin jelas. Ketika tuntunan Allah itu tidak diterapkan, itu ketimpangan semakin menjadi-jadi. Nah sekarang kita harus masing-masing menyiapkan diri, seperti subuh-subuh, bagaimana kebutuhan bisa terpenuhi, tetapi tuntunan Allah harus menjadi prioritas untuk dipahami dan diamalkan. Kita lanjut. Silakan Bapak Ibu. Ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum was-salihina min ibadikum wa imaikum
Min ba'di ikrahihim laghafurur rahim. Min ba'di ikrahihim laghafurur rahim. Nah, ini tuntunannya itu tidak boleh pergaulan bebas, tetapi harus melalui pernikahan. Maka wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi orang-orang yang sendirian yang mampu nikah itu Allah perintahkan supaya dinikahkan. Dan orang-orang yang layak yang mampu untuk nikah dari siapa? Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Ini hamba saya sekarang sudah tidak ada. Yang ada jadi hamba Allah. Semuanya meninggalkan hamba sahaya dari manusia, berubah jadi hamba Allah. Maka namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Jadi diperintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian. Juga memang layak mampu untuk nikah, dan juga dari hamba laki-laki maupun perempuan yang mampu nikah untuk dinikahkan. Nah, ia kunutu orang jika mereka itu miskin, ya, jika artinya kan yang belum menikahnya pasti sudah dari miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yughnihimullahu min fadlihi. Ini Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, itu juga dengan sunatullah, dengan sebab akikah. Bisa jadi dulu sebelum nikah, setiap punya penghasilan itu tidak diatur secara baik, uang mudah keluar. Tetapi begitu nikah, karena punya tanggung jawab, dia berkata kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada keturunan nanti, kemudian menjadi hati-hati mengeluarkan uang. Nah, itu bagian dari Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah meluas pemberiannya bagi mengetahui. Jadi kalau di sini kalau Rasul Alim, kalau meluas pemberiannya Allah mengetahui, tapi juga harus berusaha sungguh-sungguh, harus berusaha secara maksimal. Kalau bisa itu ketika masih muda itu berusaha kira-kira sudah bisa mencukupi kebutuhan duniawinya untuk mencukupi sampai hari tua. Kemudian ketika menjelang hari tua sampai akhir hayatnya itu sudah bisa lebih fokus menyiapkan hidup di akhirat. Ya, kalau bisa diatur begitu supaya betul-betul bisa menyiapkan diri secara baik untuk mereka yang sebenarnya di akhir. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau memang belum mampu untuk nikah, dia menjaga diri, menjaga kesuciannya, tidak boleh pergaulan bebas. Kalau di tempat yang lain dituntunkan apalagi pada kafir,
Kalau belum mampu nikah, ya supaya berpuasa. Yang berpuasa itu artinya menahan diri. Nah, supaya bisa betul-betul menahan diri, juga bisa dengan puasa meninggalkan makan minum. Dengan puasa akan lebih ingat kepada Allah, akan lebih mudah mengendalikan sejumlah dirinya. Jadi itu maksudnya orang-orang yang belum mampu nikah supaya menjaga kesucian dirinya, nah, salah satunya dengan cara berpuasa. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi kalau belum mampu, berusaha dulu. Nanti kalau sudah berusaha, Allah akan melimpahkan karunia-Nya menjadi mampu. Ketika ada mampu terus nikah. Dan budak-budak yang kamu miliki menginginkan perjanjian. Jangan kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Itu dulu ada sudah pilihan. Mereka ingin merdeka, tapi dengan berperjanjian kepada majikannya akan membayar sekian. Dibuat perjanjian. Tapi mungkin bisa dibayar itu nanti langsung. Bisa jadi misalnya buat perjanjian dulu, kemudian terus dimerdekakan, buat perjanjian ansornya sampai 5 tahun ke depan. Dengan dimerdekakan dia bisa bekerja dapat uang, dan uangnya untuk daya. Itu dengan kesempatan perjanjian mati. Ya, ini salah satu tuntunan Allah cara menghapuskan perbudakan. Ya, cara menghapuskan perbudakan dengan cara seperti itu. Dan jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Bisa juga untuk mempercepat supaya budak-budak belia hamba sahaya itu bisa segera merdeka. Walaupun mereka tadi sudah membuat perjanjian, jadi kelihatannya kemampuan bayarnya itu agak lambat. Nah, dibantu misalnya dari uang zakat, dari uang infak, dari uang sedekah, itu diberikan kepada mereka supaya cepat bisa melunasi, supaya mereka cepat merdeka. Maka ada kan kapalnya apa? Memerdekakan budak. Itu cara yang lain. Allah ingin menghapuskan perbudakan di muka bumi. Jadi Islam itu betul-betul memuliakan semua orang, tidak boleh memperbudak orang lain. Maka semangatnya itu memerdekakan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Dan janganlah kamu paksa budak-budak paling kamu untuk melakukan pelacuran, sejak mereka sendiri mengingini kesucian. Ya, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Misalnya tuan majikan bos punya budak perempuan yang disenangi laki-laki, itu jangan kemudian suruh bayar sekian. Itu kan sama dengan pelacuran. Enggak boleh begitu. Lo kalau memang ada orang yang senang sama budaknya, ya dimerdekakan saja, suruh menikahi. Atau misalnya yang mau menikah itu memang senang, itu dulu harganya berapa, suruh ganti aja, suruh beli aja. Lebih baik begitu. Jangan untuk pelacuran. Tapi supaya dimerdekakan kemudian dinikahkan. Jadi tidak boleh itu majikan menjadikan budaknya sebagai pelacur, enggak boleh. Dan barang siapa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sudah mereka dipaksa itu. Maksudnya kalau kita perempuan dipaksa oleh Tuhan yang mengatakannya untuk melayani sebagai pastor tadi. Kalau terpaksa dia melakukan, tidak ada jalan yang baik. Kalau dia melakukan, tapi kemudian dia terus tobat, tidak pernah mengulangi lagi. Misalnya, mungkin mau melayani dengan cara terpaksa, tetapi nanti harus dimerdekakan. Begitu dia itu manusia merdeka, setelah merdeka dia tidak pernah lagi mengulangi perbuatan itu. Nah, yang demikian itu dikatakan itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh pemiliknya, oleh keluarga. Dia tidak bisa menghindar karena dia tidak memiliki diri sendiri. Namanya budak belian apa saya itu milik tuannya, yang memiliki tuannya. Jadi budaknya tidak memiliki diri sendiri. Tapi kisah-kisah ini hanya tinggal sejarah. Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan di dalam Islam. Bahwa kemudian masih ada di belahan dunia yang lain mengatakan seperti itu, ya sebagaimana tuntunan Allah yang juga banyak dilakukan oleh manusia. Jadi bukan hanya persoalan perbudakan, di perusahaan yang juga begitu. Artinya ketika menyelesaikan masalah yang diselesaikan yang kecil-kecil dengan apa? Semakin keras jadi. Jadi kalau tadi masalah menyelesaikan perundungan bullying itu oleh guru-guru agama, oleh guru BK dan sekolah-sekolah itu menyelesaikan dengan tuntunan Allah. Betul kan soal lebih mudah mengatasi, juga mengatasi masalah pergaulan bebas. Itu kalau menggunakan tuntunan Allah itu akan jauh lebih mudah menyelesaikannya. Cuma seringkali itu tidak mau menggunakan tuntunan Allah, itu problemnya di sini. Demikian Bapak Ibu, pagi ini sampai ayat 33 ya. Semoga besok pagi bisa kita lanjutkan mulai ayat 34. Ini orang-orang dulu karena belum sehat, belum fit untuk ibadah, harus bertambah. Ya, semoga Allah memberkati memberikan kesempatan pada kita untuk membantu dan menunjukkan pengalaman. Kita akan bersama dengan kita dan Tuhan bahwa Alhamdulillah.